Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 22. Jam menunjukkan pukul 6:30 pagi. Elena baru saja terbangun dan mendapati Bima sudah berpakaian rapi sambil membawa sarapan dan meletakkannya di atas nakas. "Buruan sarapan, terus mandi. Kita pulang ke rumah Mama habis ini." Elena masih berusaha memulihkan kesadarannya sebelum meraih sepotong sandwich yang dibawa Bima tadi. Sementara Bima sudah duduk di kursi dan membuka laptopnya untuk memeriksa email penting yang masuk. Elena memperhatikan sosok pria di depannya yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Walaupun hanya sekedar suami kontraknya, sambil memasukkan sepotong besar sandwich yang memenuhi rongga mulutnya, hingga pipinya yang cabi semakin tampak gembul. Bima menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian dari gadis yang baru bangun itu, langsung mendongak dan menutup laptopnya sebentar. "Kenapa liatin saya? Naksir?" tanya Bima dengan alis terangkat. Elena menggeleng. "Enggak, Bapak udah makan?" Bima menatap Elena sebentar lalu kembali membuka laptop di pangkuannya. "Sudahnya singkat." Elena mengangguk dan paham, kemudian meminum susu hingga tandas lalu bergegas masuk ke kamar mandi. 15 menit kemudian, dirinya sudah selesai mandi dan keluar dengan menggunakan bathrobe berwarna putih dengan handuk kecil yang melilit rambutnya. Elena melirik ke arah Bima sebentar. Ia memastikan bahwa lelaki itu tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah yakin bahwa pria itu masih sibuk dengan laptop miliknya, El segera bergerak meraih pakaian dari lemari lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk memakai pakaiannya. Tanpa El sadari, Bima memperhatikan tingkahnya yang cukup membuat Bima menahan tawa. Memangnya siapa juga yang mau melihat dia berpakaian? Toh tidak ada yang menarik dilihat dari gadis yang masih dalam tahap pertumbuhan menurut Bima. Namun sedetik kemudian, ia berubah pikiran ketika mengingat bahwa dia tadi subuh mandi air dingin hanya karena tidak sengaja melihat belahan dada bocah tengil itu. Baiklah, Bima rasa pemikiran tentang hal pertama tadi harus diralatnya kembali. Ketika Bima masih asyik dengan pergolakan batinnya, Elena sudah lengkap dengan rok tutu semata kaki berwarna abu-abu dengan atasan kaos berwarna hitam yang sengaja dimasukkan ke dalam roknya. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan hiasan bando di kepalanya. "Udah selesai?" tanya Bima saat menyadari kehadiran Elena yang sudah memakai sepatu kets berwarna putih di tepi tempat tidur. Elena mengangguk sambil tersenyum. Bima kemudian bangkit dari kursi, kemudian memasukkan laptopnya ke dalam koper, serta menarik koper itu keluar dari kamar hotel diikuti oleh Elena yang mengekor di belakangnya, seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Sepanjang lobi hotel, orang-orang memperhatikan keduanya kemudian saling berbisik. Mereka mengenali lelaki tampan dengan celana jeans hitam yang robek tepat di kedua bagian lututnya dengan kaos hitam, serta jaket jeans biru itu adalah Bima Dirgantara, pemilik Dirgantara Group yang wajahnya hampir ada di setiap majalah bisnis dan pemberitaan media. Tetapi mereka tidak mengenal siapa gadis manis mengemaskan yang sedang mengekor di belakangnya, yang nampak jauh lebih muda dari sang miliuner muda itu. Adiknya kah? Atau sepupunya? Tidak ada sama sekali yang berpemikiran bahwa gadis muda itu adalah istri sang miliuner. Bima masih berjalan dengan santai bahkan terkesan cuek. Bahkan sesekali ia hanya melempar senyum saat menyadari beberapa orang mengambil fotonya. "Pak, kok mereka pada lihatin kita?" bisik Elena pelan ketika mereka sampai di depan meja resepsionis untuk mengembalikan kunci kamar dan membayar sewa kamar mereka. Meskipun hotel yang mereka tempati menginap adalah hotel milik ayah Bima, namun sudah menjadi kebiasaan bagi pria itu untuk tetap membayar biaya kamar dan servis lainnya jika ia menginap. Baginya, bisnis tetaplah bisnis. Kewajiban membayar tetaplah harus dilakukan sekalipun ia berada di dalam properti miliknya sendiri.
Itu karena kamu lagi jalan sama orang terkaya nomor 2 di Asia Tenggara, sekaligus pengusaha sukses tampan yang paling diincar semua perempuan se-Indonesia. Jawab Bima santai, masih sibuk mengurus proses check out mereka dengan resepsionis di hadapan mereka. Elena hanya mencubit kesal mendengar jawaban narsis dari manusia kutub di sampingnya. Semenit kemudian, mereka sudah melangkah keluar dari hotel dan menunggu mobil mereka dibawakan oleh petugas valet. Tak menunggu beberapa lama, sebuah mobil Audi AX sudah terparkir manis di tepat di hadapan tempat mereka berdiri. Petugas valet turun dari mobil dan menyerahkan kuncinya pada Bima dengan hormat. "Kunci mobilnya, Pak." "Terima kasih." Bima meraih kunci mobil miliknya dan memberikan 2 lembar uang 100 ribuan kepada petugas valet itu sebelum ia menyuruh El untuk masuk ke dalam mobil. Sementara si petugas valet dengan sigap membantu memasukkan koper Bima dan El ke dalam bagasi. Bima kembali mengucapkan terima kasih sebelum melajukan mobilnya menuju ke kediaman keluarga Dirgantara. Setengah jam kemudian, Bima dan Elena sudah sampai dan masuk ke dalam rumah. Sementara koper mereka sudah diurus dan dibawa oleh 2 orang pembantu ke kamar Bima. "Selamat datang, sayang." Nyonya Puspa menyambut Elena dengan senyum ramah sambil memeluk menantu barunya itu. Elena tersenyum dan membalas pelukan Nyonya Puspa. "Kalian udah sarapan?" lanjut Nyonya Puspa kemudian. "Udah, Ma," jawab El singkat. "Ma, aku sama Elena ke atas dulu ya. Kayaknya Elena masih butuh istirahat," celetuk Bima. Nyonya Puspa mengangguk. "Oke, Mama ngerti. Kalian istirahat ya." Bima kemudian menuntun Elena berjalan naik ke atas menuju ke kamarnya. Saat di dalam kamar, Bima langsung melepas tangannya dan melangkah membuka lemari, meraih setelan jas berwarna abu-abu dari sana, dan melangkah menuju kloset untuk berganti pakaian. Sementara Elena sibuk melihat-lihat isi kamar Bima yang didominasi oleh warna hitam dan putih dengan interior yang terkesan simpel dan memiliki nilai eksentrik. 5 menit setelahnya, Bima sudah berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. "Kamu diem di sini saja. Kalau butuh apa-apa panggil Bi Laila ya. Atau kalau lapar, minta dia buatin masakan buat kamu," ujar Bima yang sedang merapikan letak dasinya di depan kaca. "Pak Bima mau pergi?" "Saya harus kerja. Ada rapat penting hari ini." "Pak, saya boleh izin keluar hari ini?" tanya Elena ragu-ragu. Bima menghentikan aktivitasnya lalu berbalik menatap Elena. "Tanpa izin dari saya, kamu gak boleh kemana-mana." "Tapi saya ada urusan penting, Pak." Elena memelas agar Bima bisa mengizinkannya keluar. Sesuai perjanjian, Elena hanya bisa pergi jika ada izin dari Bima. "Saya gak izinin kamu buat keluar rumah, apalagi ketemu sama si Andra." El mengerutkan keningnya heran. "Siapa yang mau ketemu Mas Andra?" "Saya mau ke rumah sakit, Pak. Jenguk Elio, saudara saya." Bima mengusap dahinya gugup. Atau lebih tepatnya malu karena sudah asal tuduh dan salah sangka. Sejak kapan pula dia menjadi terganggu dengan hubungan Elena dan Andra? Toh tidak ada ruginya baginya. Elena bebas menjalin hubungan dengan siapapun, seperti dirinya yang juga bebas menjalin hubungan dengan gadis manapun. "Oh, kamu punya saudara ternyata?" Bima berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan Elio. "Punya, cuma lagi dirawat di rumah sakit," jawab Elena dengan nada suara sedih. "Kenapa sama saudara kamu?" "Kecelakaan sama orang tua saya 4 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum bangun-bangun dari koma." Elena berusaha tegar dan tidak membiarkan air matanya kembali jatuh di hadapan Bima. "Kalau saya boleh tahu, kenapa mereka bisa kecelakaan?" tanya Bima lagi, berusaha mencari tahu kecocokan informasi yang diperolehnya dari Sam dengan pengetahuan yang ditahu oleh Elena. Kata penyidik itu kecelakaan tunggal. Mobil mereka masuk jurang dan terbakar. Beruntung Elliot terlempar keluar dari mobil sehingga nggak ikut terbakar. Tapi karena benturan di kepalanya sama beberapa tulang yang patah di bagian penting, dia akhirnya koma dan belum pernah bangun sampai sekarang. Oke, sekarang Bima benar-benar yakin sekarang.
Penyebab kecelakaan orang tua Elena memang benar-benar ditutupi dari publik. Dan yang lebih parah, ada oknum hukum yang ikut membantu pelaku untuk menutupi fakta sebenarnya dari kasus ini. Haruskah Bima membantu El? Ya sudah, kamu boleh pergi. Tapi ingat, pamit dulu sama Mama dan jangan lupa pulang sebelum pukul 5 sore. Makasih, Pak. Elena berseru riang mendengar keputusan Bima. Terima kasih telah mendengarkan.